Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Susanto Putri, NIM 27671 dari kelas MIK 2A, akan menjelaskan tentang sumber pangan fat atau lemak, khususnya di cara pembuatan minyak goreng. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Bahan Pangan Patisserie. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian lemak dan minyak. Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang paling efektif sebenarnya dibandingkan dengan karbohidrat. Kenapa? Karena 1 gram dari lemak itu setara dengan 9 kalori, sementara 1 gram dari protein ataupun karbohidrat itu hanya 4 kalori saja. Selanjutnya ada jenis-jenis dari minyak. Jenis-jenis dari minyak itu sebenarnya ada 6. Kita akan bahas semuanya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dari minyak zaitun. Minyak zaitun itu berasal dari buah zaitun. Dan minyak zaitun ini terdapat 2, yaitu ada olive oil, dan yang kedua ada ekstrak virgin yang bisa langsung kita makan tanpa diolah. Lalu yang kedua ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini berasal dari kelapa dan dia ini kuat di suhu yang tinggi sehingga cocok untuk digunakan untuk memasak maksudnya. Lalu yang ketiga ada juga minyak sayur. Minyak sayur ini berasal dari campuran beberapa minyak nabati seperti kelapa, sunflower, dan canola. Lalu yang keempat ada minyak canola. Minyak canola ini berasal dari biji canola, memiliki titik asap yang tinggi dan cocok digunakan dengan api yang besar. Lalu yang kelima ada sunflower, berasal dari biji bunga matahari, memiliki titik asap yang tinggi dan tidak memiliki rasa yang kuat. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada biji anggur, berasal dari biji anggur yang tidak terpakai dan cocok untuk digunakan untuk membuat mayones dan saus. Sekarang kita akan membahas jenis minyak nabati ya teman-teman. Jenis minyak nabati ini ada 5. Yang pertama ada minyak alpukat. Minyak alpukat ini berasal dari buah alpukat yang tidak dimurnikan, direkomendasikan untuk menumis. Lalu ada minyak kacang, berasal dari kacang, memiliki aroma yang kuat sehingga cocok untuk menumis. Lalu ada minyak kenari. Minyak kenari ini memiliki titik asap yang rendah sehingga tidak cocok untuk dimasak, melainkan cocok untuk menjadi topping seperti topping pancake maupun es krim. Jenis minyak nabati yang berikutnya adalah minyak biji rami. Minyak biji rami ini kaya akan omega 3 tetapi memiliki titik asap yang rendah sehingga tidak cocok untuk dimasak dengan api langsung, melainkan cocok untuk menjadi saus dingin. Lalu yang terakhir ada minyak wijen. Minyak wijen ini memiliki aroma dan rasa yang kuat sehingga cocok digunakan untuk mengolah olahan makanan Chinese maupun Oriental dengan suhu api yang sangat tinggi. Sekarang kita akan membahas sumber lemak dan minyak. Sumber lemak dan minyak ini dibagi menjadi 2. Ada sumber lemak dan minyak nabati, ada sumber lemak minyak hewani. Sekarang kita akan membahas yang sumber lemak dan minyak yang nabati dulu ya. Yang pertama ada biji-bijian palawija seperti jagung, wijen, dan biji kapas. Lalu yang kedua ada kulit buah tahunan, yaitu seperti minyak kelapa dan minyak zaitun. Lalu ada juga biji-bijian tanaman tahunan seperti kelapa dan inti sawit. Lemak minyak hewani dibagi menjadi 3. Yang pertama ada susu hewan peliharaan seperti susu sapi. Lalu ada daging hewan peliharaan seperti daging sapi dan daging babi. Lalu kemudian ada hasil laut seperti minyak sarden dan minyak ikan paus. Sekarang kita membahas apa saja sih manfaat dari minyak jika digunakan dalam produk patisserie. Yang pertama, menambah nilai gizi. Yang kedua, mempertinggi rasa. Yang ketiga, mempertahankan tekstur dari kue. Dan yang keempat, itu bisa memperlembut tekstur dari kue. Nah, bagaimana sih cara menyimpan minyak yang baik dan benar? Ada 3 poin pertama. Yang pertama, disimpan di tempat yang tertutup dan dingin. Disarankan menggunakan tempat seperti aluminium maupun stainless steel. Lalu yang kedua, jangan simpan di dekat kompor. Dan yang terakhir, jauhkan dari sinar matahari langsung.
Saya akan menjelaskan apa aja sih yang bisa menyebabkan kerusakan pada lemak dan minyak. Yang pertama ada polimerasi. Polimerasi itu merupakan proses terjadinya proses munculnya sebuah senyawa polimer yang terjadi saat proses penggorengan. Hal ini tuh sering terjadi pada saat minyak yang kondisi agak mengering. Akibat dari polimerasi ini apa sih? Akibatnya bisa menyebabkan diare dan kanker. Kerusakan minyak yang berikutnya adalah penyerapan bau. Lemak memiliki sifat mudah menyerap sehingga apabila lapisan penyerap itu sudah menyerap lemak, maka akan menimbulkan sesuatu bau yang lain. Lalu kemudian ada hidrolisis. Hidrolisis ini dapat menurunkan mutu dari minyak goreng itu sendiri, sehingga apabila ingin meningkatkan mutunya kembali, harus dilakukan proses pemurnian. Kerusakan lemak dan minyak yang terakhir adalah oksidasi dan ketengikan. Minyak itu gampang berubah bau dan mudah tengik. Hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor seperti terpapar langsung sinar matahari dan terlalu panas. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat minyak goreng sendiri di rumah. Yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat yang terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama terdiri dari 3-4 buah kelapa, lalu ada air secukupnya, parutan, saringan, dan juga botol untuk menyimpan hasilnya nanti. Cara pembuatannya itu bisa dibilang cukup mudah. Yang pertama, kupas buah kelapa, kemudian ambil dagingnya lalu bersihkan. Yang kedua, daging kelapa yang tadi itu disaring menggunakan kain, kemudian diambil ekstrak santannya. Setelah diambil ekstrak santannya, kita saring kembali menggunakan kain. Kemudian itu tujuannya untuk apa? Untuk dipisahkan dari kotorannya dan santannya. Lalu tempatkan santan di atas wajan, kemudian simpan wajan di atas kompor dengan suhu api yang sedang, kemudian terus diaduk hingga warna berubah menjadi kecoklatan. Setelah warna berubah menjadi kecoklatan, matikan api kemudian dinginkan. Setelah dingin bisa kita saring kembali untuk disaring minyaknya. Sekian. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.